Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada saat ini. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu ilmu sehingga kita dapat membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, saya dan kawan-kawan di sini ingin menyampaikan isi makalah kami yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu saudari Yola Tirta Duyanti, pemateri ketiga yaitu saudari Sri Hastuti, dan pemateri keempat yaitu saudari Rizky Dina Utari. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan, pengertian perbankan dan manajemen risiko. Perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan defisit dana. Sedangkan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Yola Tirta Duyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Tirta Duyanti sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter manajemen risiko pada bank syariah. Karakter manajemen risiko pada bank syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi risiko. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi risiko terhadap proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. Lalu yang kedua ada penilaian risiko. Setelah diidentifikasi, maka risiko-risiko ini harus dinilai untuk mengetahui tingkat keparahan, kerugian yang akan diakibatkan, dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Lalu yang ketiga ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko ini bertujuan untuk preventif, detektif, dan recovery. Lalu yang keempat ada monitoring risiko. Monitoring risiko ini meliputi manajemen bank syariah dan dewan pengawas syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko pada bank syariah. Proses manajemen risiko ini melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu melakukan analisis terhadap karakteristik risiko. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko, yaitu melakukan evaluasi terhadap asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Lalu yang terakhir ada pemantauan risiko, yaitu melakukan evaluasi terhadap eksplor risiko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yang dimana penerapan manajemen risiko bank syariah. Menurut PBI nomor 25 tahun 2000, bulan 11 tahun 2009 tentang penerapan manajemen bank umum, yang ada 2. Yang pertama itu, bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua, bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang dari 4 risiko sebagaimana yang dimaksud. Di sini kami mengambil pendapat ahli untuk proses penerapan manajemen risiko bank syariah. Ada 4 menurut Tarikullah dan Habib Ahmed, dikutip dalam Muhammad
tahun 2011 halaman 200 sampai 203, yaitu tentang proses penerapan manajemen risiko bank syariah. Ya, ada 4. Yang pertama itu manajemen risiko pembiayaan. Yang kedua, manajemen risiko suku bunga. Yang ketiga, manajemen risiko likuiditas. Yang keempat, manajemen risiko operasional. Baiklah, jenis-jenis risiko pada bank syariah. Yang pertama yaitu ada 9. Yang pertama itu risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pandangan arus kas dan dari aset kewajiban yang dari aset liquid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas keuangan. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, risiko pasar. Di sini risiko pasar munculnya yang timbul akibat adanya perubahan. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, risiko pasar. Di sini risiko pasar munculnya yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, sepertinya suku bunga, nilai tukar, harga, dan lain-lain. Yang keempat, risiko nilai tukar, di mana risiko ini muncul dengan arah yang merugikan dari nilai tukar. Risiko operasional. Risiko operasional ini semua bank dalam menjalankan bisnisnya tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada manusia. Yang keenam, risiko reputasi. Di mana risiko reputasi ini risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko hukum. Di mana risiko hukum ini akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis dalam menghadapi tuntunan hukum dari pihak lain. Yang ke-8, risiko kepatuhan, di mana risiko kepatuhan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang ke-9, risiko strategis, di mana risiko strategis ini disebabkan oleh strategi atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal. Sekian, akan dilanjutkan dari pemateri keempat. Baik, saya Rizky Dina Utari akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai dampak dari risiko pada perbankan syariah. Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko atau risk loss pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan bank, seperti pemegang saham, karyawan, dan nasabah. Selain itu, risk loss juga berdampak terhadap perekonomian secara umum. Pengaruh risk loss pada pemegang saham adalah langsung, sedangkan terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Saya akan menguraikan dampak dari potensial terhadap stakeholders dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak terhadap pemegang saham. Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga saham atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua yaitu dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank
dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko atau risk event yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus dan pemotongan gaji. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau kontrak kerja. Selanjutnya itu dampak terhadap nasabah. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap keberlangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank yaitu ada yang pertama, merosotnya tingkat pelayanan. Yang kedua, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Dan yang keempat, perubahan peraturan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perekonomian. Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistematik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.